Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafki Alfatan Riswandi dengan NIM 12570600047. Halo teman-teman, pernahkah kamu berpikir kenapa tumbuhan bisa berdiri tegak, punya daun hijau, dan tetap hidup meskipun tidak bisa berpindah tempat? Nah, rahasianya ada pada dua bagian penting, yaitu batang dan daun. Dua organ ini bukan cuma sekedar pelengkap, tapi jadi kunci utama kehidupan tumbuhan. Nah, di video ini saya akan membahas asal-usul batang dan daun, jaringan penyusunnya, hingga metamorfosis atau perubahan bentuknya. Kita mulai ke pembahasannya. Nah, jadi semuanya berawal dari bagian kecil di ujung tumbuhan yang disebut meristem apikal. Bagian ini adalah jaringan muda yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Dari sinilah tumbuhan tumbuh ke atas membentuk batang. Lalu di sisi batang muda muncul tonjolan kecil yang disebut primordia daun, yang nantinya akan tumbuh menjadi daun. Jadi, batang dan daun sebenarnya punya asal yang sama, yaitu dari sistem tunas atau subsistem. Batang bertugas menopang tumbuhan dan menyalurkan air, sementara daun berfungsi menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis. Dua-duanya saling bekerja sama supaya tumbuhan bisa bertahan hidup. Sekarang kita lihat lebih dalam. Baik batang maupun daun tersusun dari jaringan-jaringan penting. Yang pertama adalah epidermis, yaitu lapisan pelindung terluar. Epidermis mencegah penguapan berlebihan dan melindungi bagian dalam tumbuhan. Di bawahnya ada jaringan dasar atau parenkim, tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang paling utama adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun, sementara floem mengalirkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sekarang bedanya pada tumbuhan monokotil seperti jagung dan pisang. Berkas pengangkut tersebar acak di dalam batang. Sedangkan pada dikotil seperti mangga atau kacang tanah, berkas pengangkutnya tersusun melingkar rapi. Perbedaan ini juga terlihat pada daun. Monokotil punya tulang daun sejajar, sedangkan dikotil punya tulang daun menyirip atau menjari. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu metamorfosis. Metamorfosis atau modifikasi batang dan daun adalah bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Misalnya, batang tidak selalu berbentuk lurus dan keras seperti yang kita lihat setiap hari. Pada stroberi, batangnya menjalar di permukaan tanah, disebut stolon, yang membantu tumbuhan memperbanyak diri. Pada kentang, batang berubah menjadi umbi yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada kaktus, batangnya menebal dan mampu menyimpan air, bahkan berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena daunnya berubah jadi duri. Nah, daun juga bisa berubah bentuk. Pada kaktus, daun berubah menjadi duri agar penguapan air berkurang. Pada kantong semar dan Venus flytrap, daun termodifikasi menjadi alat penangkap serangga untuk mendapatkan nutrisi tambahan. Setiap perubahan ini membuktikan kalau tumbuhan punya cara cerdas untuk bertahan di berbagai kondisi alam. Sekian pembahasan materi asal-usul batang dan daun.
saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.